Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita bicarakan tentang waktu sholat Jum'ah. Kesimpulannya, sholat Jum'ah itu adalah sholat duhur di waktu Jum'ah bagi laki-laki yang Jum'ah. Sehingga tidak ada sholat pagi. Pada kesempatan ini kita akan pelajari hadis nomor 472. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman. Faja'at irun minasyam. Fanfatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa illasna asyara rajulan, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dengan berdiri. Lalu datang kafilah dari Syam, maka orang-orang berpaling kepadanya hingga tidak tinggal menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan 12 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita melihat Quran surah Jum'ah surat ke-62 ayat 11. Di sana ayat 11 ya. Jadi Jumat itu ayat 9, 10, 11. Berarti ayat terakhir. Di sana diceritakan atau diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, infaddu ilaiha, segera mereka kalalabur berangkat menuju ke perdagangan dan permainan itu. Dulu sholat Jumat itu dilakukan sebelum khutbah pada awal disyariatkan ibadah Jumat itu. Kemudian khutbah seperti sholat Id. Jadi sholat dulu kemudian khutbah. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa di Madinah itu, Mekah Madinah ya, yang namanya pasar itu tidak setiap hari. Bahkan tidak tentu kapan dibukanya pasar. Di kita juga kan dulu tidak tiap harinya. Kayak pasar Bo, pasar Kemis. Di mana pasar Kemis? Hah? Pasar Jumat. Nah, kalau di Jawa itu pasar Kliwon. Sebab harinya hanya 5. Manis, Pahing, Kliwon, Wage, Pon. Nah, itu. Ngapakeun nama gampianya? Kalau dulu karena orangnya sedikit dan
apabila membeli itu untuk sekian hari gitu. Menunggu pasar lagi. Nah, kalau sekarang tenang, kapanpun kita belanja. Bahkan ada yang belanja jam 2. Ada itu. Malam hari juga ada. Karena orangnya juga sedikit. Jadi kalau dibuka, jadi yang datang itu sedikit. Tapi kalau sudah berjanji atau dijanjian, misalnya pasar hari Minggu, pasar Minggu gitu, pasar Ahad. Itu datangnya hari Ahad. Nah, ketika Rasulullah SAW beres sholat Jum'ah, kemudian khutbah. Ketika khutbah itu orang-orang datang itu nutisam itu Jum'ah, duka Jum'ah, duka can Jum'ah. Tidak diceritakan apakah sholat duhur, ya, apakah mereka itu orang Islam, tidak diceritakan di sini. Mungkin saja mereka itu sholat duhur dalam keadaan safar. Tetapi dari cerita ini orang-orang yang sedang Jumat mendengarkan khutbah itu sehingga liuk gitu tah. Sebab di rumahnya persediaan sudah habis, uang banyak. Ke tukang sayur tanya perlu dua. Di kita juga sebetulnya kalau tukang sayurnya satu itu payu pisan. Dikarenakan tukang sayurnya banyak ya jadi tenang. Nah, mereka itu datang ke sana. Dan bukan hanya untuk belanja, tapi juga ada yang keluar itu karena permainan. Coba dibaca ayat yang terakhir, surat Jumat, mohon supaya jelas. Surat ya ayat ke-11, ya, 62. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Ini penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau tetap mendengarkan khutbah? Urusan rezeki itu dijamin oleh Allah. Begitu di sana. Katakanlah di sisi Allah itu khairum minal lahwi wa minat tijarah. Atau diartikan bahwa di sana ada pahala yang besar ketika mendengarkan khutbah itu. Kemudian setelah kejadian itu dibalik. Jadi khutbah dulu. Kemudian sholat. Angger we teu ngadengikeun khutbah. Kalau zaman Rasul itu wah, ketika apa? Ketika khutbah tenang, sudah sholatnya banyak keluar. Kalau sekarang tenang, udah engke sholatna cenah gitu. Malahan masih ada yang sibuk dagang. Malahan di beberapa masjid sengaja dagang teh poe Jumaah. Sebab dagang mah kan kumaha orang ya. Jadi kalau orangnya sedikit, kalau dilihat orangnya sedikit. Jadi ragu-ragu. Tapi kalau banyak orang langsung ngampar, Pak. Ngampar. Ngaja poe Jumaah. Geus adan oge. Nah, itu terlihat dari ayat 9-nya, coba dilihat ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis. Tapi eta sok gogoda, dikunci gitu. Punten cenah ieu abdi bade balanya. Dibuka deui. Geus kitu teh tidak bisa dia menyatakan, "Maaf, saya mau Jumat." Nah, di beberapa tempat juga begitu ya sekarang. Di SPBU sedang sholat Jumat. Tos sholat Jumat teh ngopi.
puguh we atuh anu tina motor teh melak cangkeng gitu. Melak cangkeng gitu, sedang Jumat. Toko juga begitu. Sebab kalau dibuka juga yang belanja sedikit. Berbeda dengan di daerah yang minoritas Islamnya itu atau Islamnya itu tengah seperti di Bali lah. Itu dibuka saja. Tapi ada juga yang dibuka satpam menjadi perempuan, pelayannya perempuan ada. Tapi yang belanja sedikit. Tidak akan mendapatkan pahala jika ditutup hari Jumat. Jika alasannya dah mau anu meuli, jadi ditutup. Tuh. Nu boga toko mah aya ganjaran. Tetapi apabila yang punya toko itu tutup Jumat dulu. Ini Jumat itu lebih baik daripada dagang. Wah, itu. Kebetulan dia seorang Islam dapat pahala. Sebagaimana kita ketahui di awal pembicaraan kita bahwa ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah di sana itu bukan hanya sholat. Tapi juga dari mulai mandi ya. Mandi pakaian khusus. Kemudian ngusok gigi. Bahkan persiapannya tidak tidur. Karena takut kesiangan. Tidak makan. Bisi tunuh. Itu dzikrillah. Sampai masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat intidor. Mendengarkan khutbah. Sholat Jumat. Nah sunat setelah Jumat itu adalah zikrullah. Kita sudah bahas itu. Kemudian setelah Jumat juga ada lagi perintah pada ayat 10. Wadhkurullaha katsir. Zikir lagi. Tapi bentuk zikirnya beda. Pantas saja demikian karena ini adalah di awal. Dan kita juga mengetahui kualitas keimanan para sahabat pada saat itu. Jadi apabila ada sahabat misalnya tidak sholat Jumat seperti yang dikemukakan kemarin gitu. Itu mungkin saja pada saat itu sahabatnya baru masuk Islam. Belum mengenal. Urang masuk disebutnya teh mu'alaf. Padahal mu'alaf itu bukan hanya yang baru masuk Islam. Sini ada keterangan ayat 11 surat Al-Jumu'ah menerangkan bahwa apabila mereka melihat perdagangan mereka pergi kepadanya dan meninggalkanmu berdiri. Sebagian dari ahlu hadis menerangkan bahwa kejadian itu adalah ketika salat Jumat didahulukan daripada khutbah. Pada permulaan Islam, sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan khutbah, kemudian salat. Nah, tapi jangan sampai anger didahulukan, tidak didengarkan. Diakhirkan juga tidak didengarkan. Dan mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Tapi yang disebut wajib itu di sana tidak sampai menggugurkan kewajiban Jumat. Tidak sampai menggugurkan kewajiban Jumat. Kewajiban salat Jumat maksudnya. Hadis nomor 473. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha fayudib ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa labdulahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dapat 1 rakaat bersama imam dari salat Jumat dan lainnya hendaklah ia tambah padanya 1 rakaat lain. Nah, karena salat Jumat itu 2 rakaat. Karena dengan itu tamat salatnya. Di sini ada dan yang lainnya. Sebab kita sudah bahas ada yang masuk ke asar
1 rakaat di sebelum maghrib, 2 rakaat masuk asar itu masuk. Demikian juga sholat subuh. Tetapi itu jangan jadikan alasan, wah Jumaah kene. Jadi Jumaah masbuk. Tidak perlu ada yang menjadi khotib. Tapi kalau tertinggal Jumat itu, maka dia harus Jum'ah. Dan Jum'ahnya juga ada khotibnya. Ada khotibnya. Kemudian jika tidak ada, kita harus mencari orang siapa yang mau sodakoh untuk menemani. Sebab Jumat itu harus berjamaah. Dan harus ada yang khutbah. Saya itu pernah dulu. Jadi yang menyuruh saya itu ajengan. Bukan dari Persis. Karena kan cucunya kesiangan. Sok kenapa khutbah kan? Jadi saya setelah pulang Jumat khutbah. Khutbahnya sebentar. Isi khutbahnya matak oge. Kan khutbah bebas ya. Gitu. Matak oge. Gitu. Perhatikan menjumaah tong init-initan. Mun rek init-initan dihitung di mana rek jumaah. Barokallah. Ada panjang teh mah tuh. Kemudian, jadi sebentar aja pokoknya khutbah. Gitu. Apabila tidak ada yang mau, maka dia harus sholat duhur. Sebab syaratnya itu Jumaah berjamaah. Dan pahala yang begitu banyak tidak didapat. Jadi harus diingat, Jumat itu bukan hanya sholat. Langkahnya juga kan ke masjid itu menghapus satu kesalahan dan meningkatkan satu tingkatan di surga. Kemudian masuk ke masjidnya sama dengan sodakoh 35 juta. Yang pertama itu. Tapi tongkal wardi. Masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, intidor, nah sampai wah itu sodakoh 35 juta. Aya di dia nu sodakoh 35 juta saminggu. Tidak ada. Tapi mengapa orang-orang selalu datang terlambat? Cenah abdi mah sadomaeun we cenah kitu. Berarti nu katilu tah nya. Kalau yang terakhir ketika khotib sudah berdiri baru masuk teu ka bagian itu ditutup itu bukunya oleh malaikat. Kalau tidak salah ada di sini nanti. Mengapa orang-orang masih terlambat datang Jumat? Karena tekes. Iya. Seolah-olah dia sedekah 1 ekor unta 35 juta teh belum termasuk ONH. ONH 35 juta lagi. Sapi berarti 7 domba kali 3 21. Ya ontana tuh 30 juta. Karena tidak cash, jadi orang-orang terlambat. Dan mungkin juga keimanannya terhadap akhirat kurang. Terutama iman kepada Al-Quran surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Yang merajai, menguasai hari pembalasan. Oke, dibalas nama. Kulantaran orang masuk kudu kitu wae nya. Tapi apabila dalilnya begini, siapa yang masuk lebih dulu, beres sholat Jumat, buka hanapeun karpet. Aya 30 juta, sawo kana kumaha tah? Kira-kira masuk ke masjid jam berapa? Hah? Di Kemis. Tah urang mah kudu kes wae itu teh. Kalau begitu ya barangkali
Wah, sedak-sedak diri teh jam genep teh tah. Jam genep eta hari Jumat terus sholat daripada kerja ya. Daripada kerja cari uang sehari 100.000, iya satu Jumat 30 juta. Tak eta Pak. Kurang yakin ya. Di sini ada yang sampai kesiangan 1 rakaat, tetapi hadisnya begini. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, juga Daraqutni. Tetapi lafaz itu baginya. Nah, maksudnya lafaz ini sesuai dengan riwayat Daraqutni dan isnadnya itu sahih. Tetapi Abu Hatim menguatkan kemursalannya. Ini mursalah itu artinya ini dari tabi'in tidak menyebut sahabat, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada hadis yang tegas kesohihannya, ini bisa masuk sholat berjamaah, bisa masuk Jumat, karena pada salat yang biasa juga begitu. Misalnya sholat subuh, kebagian 1 rakaat dengan imam, itu masuk berjamaah. Walaupun pahalanya beda. Orang yang pertama, yang kedua itu beda datangnya. Atau saf pertama, saf kedua itu beda. Demikian juga salat berjamaah yang lainnya. Seperti sholat Isya. Walaupun hanya kebagian tahiyat. Jangan begini, ketika masuk, wah cenah tahiyat KWA. Eta teh menyia-nyiakan pahala berjamaah. Kan aya anu salat maghrib 3 rakaat, tahiyatna 4 kali. Tahiyatna 4 kali, begitu masuk sudah tahiyat akhir. Belum 1 rakaat kan? Kemudian dia sholat. Imam lagi jadi berjamaah lagi. Itu. At-tahiyat akhir lagi. Dia rakaat pertama sudah 2 kali. Kemudian rakaat kedua dan ketiga kan jelas ada tahiyat. Gitu. Tong amak-amakan. Justru eta teh dapat pahala karena berjamaahnya. Begitu. Tapi hadis ini disebutkan demikian bukan berarti wah kewe sarokaat ge kabagian kan, itu bukan itu maksudnya. Kare bisi gagak paham deui tah. Bukan itu maksudnya. Tapi ini menunjukkan hukum. Sebab ada orang-orang yang sudah menghitung saya akan Jum'ah di kilometer 57 itu dari Jakarta. Atau ayat kilometer 57, kemudian kilometer 88 ya ada sini. Ternyata ketika ke sana ngantai. Orang Jakarta sapikiran. Pan orang Jakarta mah PJKA. PJKA itu naon? PJKA itu apa? Pulang Jumat kembali Ahad. Itu teh istilah. Pulang Jumat kembali Ahad. Saya pernah itu bertemu dengan orang. Nah Jumat di dia. Rasanya cenah Ustaz PJKA. Abdi teh mikirnya nanyakeun era PJKA. Tapi akhirnya tahu juga. Pulang Jumat kembali Ahad. Siga nama Jumat nanti asa ngesian absen berangkat. Dalam hal ini Dewan Hizbah menetapkan boleh tidak Jumat dalam safar. Bukan tidak boleh Jumat. Boleh tidak Jumat. Iya. Ya. Memang kembali ke pokok. Dia sholat duhur. Jangan sampai 1 hari itu dia sholat wajibnya 4 kali.
Hadis nomor 474. An Jabir bin Samurah. Nah, kalau pakai Samurah itu berarti beda dengan Jabir yang di atas. Kalau Jabir tidak pakai Samurah itu biasanya Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman. Faman naba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khutbah sambil berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian dia berdiri lagi, lalu berkhutbah lagi yang kedua dengan berdiri. Barang siapa yang memberitahu kepadamu bahwa ia khutbah dengan duduk, maka sesungguhnya dustalah ia. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Sebetulnya pada ayat Quran juga ada kesimpulan di sana. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Artinya khutbah itu berdiri. Kalau selain Jumat, artinya tidak dikaitkan dengan sholat, boleh sambil duduk. Misalnya pengajian seperti sekarang. Nabi Muhammad SAW juga kalau ada pengumuman, itu beliau naik ke unta, kemudian berkhutbah, bukan khutbah Jumat. Kemudian hadis yang tadi juga nyatakan bahwa Rasulullah SAW khutbah dengan berdiri. Nah, ini kaitannya dengan orang yang tidak bisa berdiri. Boleh tidak? Dengan hadis ini harus berdiri dan harus bisa berdiri. Walaupun berdirinya muntang. Misalnya sakit kaki, muntang, kadieu gitu. Atau yang saya, yang penting mah berdiri. Kan ada yang sakit kaki ya. Gitu. Itu dulu ada pertanyaan, Pak Ustadz boleh tidak? Khotib khutbahnya sambil duduk, khutbah Jumat. Saya katakan tidak boleh. Teh. Kejadiannya begini, jadi ayah khotib untuk sepuh, Pak, maksakeun hayang khutbah wae. Nu laporanna saha cik? Khotib junior. Wah, gitu teh kejadian teh gitu. Cek khotib junior teh, cik atuh geus kolot mah eureun khutbah teh. Gitu kesimpulan teh. Dikarenakan tidak berani, ya pawartos ka ustad dina pengajian. Tuh ustad depan teu apa? Apa itu saha harus berdiri, ini dalilnya. Dan khotib senior itu nyeri hati ku Ustaz Rahmat nepi kaki itu. Saya hanya membacakan hadis, harus berdiri, dan ini jadi syarat. Sebab beda berdiri dengan duduk. Kalau berdiri itu kan serius. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, Pak, sambil duduk itu masih keneh etanya bisa. Tapi lamun dua dan geus nangtung tah. Serius. Jabanya di tanah tarik. Berarti hatena teh jauh. Walaupun itu suami istri, hatena teh jauh karena tararik sorana siga nu torek geus nyebutna ge didinya jeung di dieu. Tah gitu beda. Tapi mun keur akur mah mereka itu bicara nyaris tak terdengar. Nah, itu artinya hatinya sedang iya gitu. Bahkan tidak usah bicara lah. Jadi kalau berdiri itu ada keseriusan. Seperti hanya mau perang itu harus berdiri. Tapi dalam khutbah-khutbah biasa boleh duduk. Seperti hanya Rasulullah khutbah di atas untanya. Hadis nomor 400. Oh iya, ini ada yang terlewat. Khutbahnya 2 kali, ya. Berdiri kemudian dia duduk.
kemudian ia berdiri lalu berkhutbah lagi. Khutbahnya 2 kali. Dan harus diingat, yang kedua juga khutbah. Sebab ada yang kedua itu diisi dengan doa. Eta we doa teh deui. Ka makmum teh apa? Khutbahnya boleh 2 masalah, boleh 1 masalah dibagi 2. Tuh, saya pernah khutbah menerangkan, pokoknya ada kejadian di antaranya itu gerhana. Ya, gerhana dan kejadian apa gitu. Sehingga khutbah yang pertama itu tentang gerhana. Memberitahukan bahwa insya Allah di masjid ini dan di masjid-masjid Persis akan diselenggarakan salat gerhana. Itu penting ketahui. Jangan sampai lupa caranya begini. Kemudian duduk dan kita juga perlu menyampaikan yang lain. Jadi tidak usah 1 tema atau 1 judul dibagi 2. Misalnya ada 4 masalah, 2 dulu kemudian itu juga boleh. Tapi boleh masalah yang lain. Dan harus duduk walaupun tidak ada kursi. Iya. Saya pernah itu dulu di Masjid Lewi Panjang, ya sekarang masjidnya tidak ada, dijual. Dijual. Tahun 88 ketika itu dibawa saja duduk. Walaupun tidak ada kursi. Kemudian berdiri duduk lagi. Nah cenah Ustaz ngadak gue, dati ditu harus duduk. Walaupun masih kuat. Ada kuat cenah urang mah nangtung 2 jam oge tetap harus duduk. Dan duduk di sini adalah sunnah Rasul. Duduknya sebentar. Bahkan dikatakan dalam keterangan itu sebentar seukuran membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi diartikeun kudu maca sholawat. Nah, isok Allah itu teh tidak memahami seukuran dengan membaca salawat. Sebab ada ya begitu imam duduk tuh, salawat semuanya. Bahkan ada yang nge-WA, Ustaz tidak baca salawat. Cuk saha, berarti saudara tidak memperhatikan sejak awal. Dari tadi saya baca hadis, baca salawat. Dengan hadis ini, yang kedua juga khutbah. Antara khutbah biasanya ada barakallahu li walakum. Nah, itu boleh. Tidak pakai barakallahu juga boleh. Diakhiri dengan doa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa selamanya dan sebenar-benar takwa. Sebab yang pertama menerangkan takwa. Itu ya hadis nomor 475. An Jabir bin Abdillah. Masih jadi Jabir sekarang sebut an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'anna mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khaira hadisi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin wa syarra umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu masih dari Muslim kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma jumu'ati yahmadullaha wa yusni alaihi thumma yaqulu ala asari dzalik wa qad ala sautuhu. Wa fi riwayatin lahu masih dari Muslim may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyah. Walin Nasa'i, nah ini dari Nasa'i ditambahkan setelah
kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jadi ini menunjukkan khutbahnya bukan hanya satu kali atau satu peristiwa diceritakan dua kali dengan redaksi yang berbeda atau dengan maksud yang berbeda. Jadi kan ketika kita membicarakan itu kan ada apa? Ada fase, ada judul, subjudul. Seperti kemarin itu ceritakan tentang G30 SPKI. Nu ieu mah dicaritakeun dibunuhnya, nu ieu dicaritakeun dikuburna, tuh beda. Jadi ini juga yang pertama Imam Muslim menceritakan tentang kata-kata yang diucapkan oleh Rasul. Menceritakan bagaimana Rasulullah SAW khutbah. Kita baca artinya. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata adalah Rasulullah SAW berkhutbah. Merah dua matanya dan tinggi suaranya dan bersangatan marahnya. Jadi sangat marah gitu dengan suara tinggi. Hingga seolah-olah ia mengancam tentara. Jadi maksudnya siga komandan. Siap bro. Oh, gitu kan komandan mah. Teki siap atuh. Itu kan teki serek perang. Itu komandan mah Pak. Walaupun bicara sama inspektur itu bicaranya gitu. Cek komandan teh. Pasukan sudah siap. Laksanakan. Oh, jadi nyari itu pasukan teh siap. Maka pakai gitu. Gitu. Tersiap pun tersiap. Gitu. Jadi dari zaman dulu juga begitu. Mereka sekarang kan begitu ya. Nyarekan ke inspektur teh. Cek inspektur teh. Laksanakan senang gitu. Nah ini Rasul juga begitu. Dan tidak setiap Jumat demikian. Ini mungkin ada masalah-masalah yang berat, yang masalah yang harus dihadapi, atau pada khutbah Jumat itu besoknya akan perang, atau ada kejadian yang harus benar-benar diperhatikan. Sebab itu tidak jadi syarat. Waduh, cara meninggali hadis ya, jadi khotib teu panon kudu beureum. Nah, gitu. Tapi alasannya apa? Tong make pikaseureun gitu. Mun make pikaseureun nunutan seuri naon dia cenah. Oh, jadi bata atuh. Jadi tegas, jelas gitu. Mun aya pikaseureun malah engkewe atuh. Di khutbah yang lain gitu. Seolah-olah musuh akan datang. Kamu pagi-pagi dan petang-petang, nah, pokoknya mau pagi, kamu mau petang, kamu harus siap, seolah-olah begitu. Kemudian beliau menyatakan amma ba'du. Jadi selalu ada itu amma ba'du. Yang artinya amma ba'du itu, adapun sesudah itu, karena itu ada yang menyebut khutbah nanti terus asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kedua nama kia amma ba'du. Nah, ya. Amma ba'd. Nah, amma ba'du. Seolah-olah di sana titik padahal titik dua. Amma ba'd. Maka sebaik-baik omongan ialah atau sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Dan sebaik-baik hidayah yang diberikan adalah hidayah Muhammad atau pimpinan ialah pimpinan Muhammad, hadi Muhammadin. Dan sejahat-jahat urusan ialah yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Jadi ini kaitannya siga nama aya nu bid'ah teteh. Ada yang berlaku tidak sesuai dengan contoh Rasul. Sampai Rasulullah bicara seperti itu. Dan orang lain jarang pakai ini Pak. Dulu mah katingali upami nganggo eta persis. Wah, padahal dalam hadisnya Rasul khutbahnya begitu.
Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Dan pada satu riwayat baginya masih Muslim adalah khutbah Rasulullah SAW atau khutbah Nabi SAW di hari Jumat memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia berkata mengiring itu padahal suaranya tinggi, dan dalam satu riwayat baginya barang siapa yang dipimpin oleh Allah, beri hidayah oleh Allah, maka tidak ada baginya siapapun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Dan ini menunjukkan ada tambahan, bukan tambahan. Jadi pada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan amma ba'du. Kemudian pada hadis yang kedua Imam Muslim atau Jabir bin Abdullah ini menyatakan ada tahmid. Nah, ini kudu disambungkan eta teh. Jadi prakteknya harus tahmid dulu, sebab pada hadis-hadis yang lain Rasulullah suka tahmid dulu. Tidak diawali dengan salam. Cuma tidak diawali, paling-paling salam itu ketika masuk sana ya, berdiri salam, kemudian duduk. Jelas itu bukan salam khutbah, sebab ada adzan dulu. Setelah beres adzan langsung tahmid, tidak assalamualaikum lagi. Dan khutbah-khutbah beliau begitu. Tidak ada atau tidak didapati khutbah beliau diawali dengan assalamualaikum. Tapi dengan tahmid, dan tahmidnya juga bermacam-macam. Sebab di sini tidak ditentukan yahmadullah wa yusni alaihi. Tahmid dan menyanjung. Yang itu dalam bab nikah teteh aya. Coba sok orang nikah heula. Halaman berapa bab nikah teh? Halaman berapa? Hah? 431. Halaman. Ya. Ya. Alah teu aya. Ya. Hadis nomor 999. Wah, gampang hapakeun ya. Ya. Ada halaman 432. Wah, ini juga mudah dihafal. Balikeun 234. Bahasa Arabna naon 234 teh? Masna wa sulasa wa ruba'. Ada eta. Wah, di udun beda deui teh. An Abdullah ibni Mas'udin, ya Pak, dihanapnya. Qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda fil hajati. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eta teh dina bab nikah keur khutbah nikah oge eta. Kelasnya kadilah nikah mah Jumaah heula gitu. Ini hanya menjelaskan bahwa tahmid Rasulullah teh eta. Bilih bapak-bapak miladian gampil dina Bulughul Maram hadis nomor halaman tuh gampilnya gitu. Kade di bahasa Arab kuna teh masna wasulah sawarba. Tapi ini juga kembali lagi ke yang tadi, ini juga halamannya bagus tuh 212. Ya, ada. Atuh kaditu ke Jakarta 212. Bahkan ada tambahan di sini
disebutkan keterangannya wa'ala sautuhu, suaranya tinggi. Dalam riwayat yang lain ada kata-kata mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Nah, ini menunjukkan tahmidnya itu boleh bebas, asa tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, boleh. Itu ini karena iyaka mah. Ini ada cerita dongengnya, ya mau aya dongeng tara ya dikat aja ya maka Pak Satriadi. Jadi ada pengajian itu di Sukaleueung. Pengajian. Ustadznya belum datang. Ini sudah jam 8. Tak itu ustadznya lamun terlambat dicarekan. Ustadznya masih muda kan. Tapi kalau tidak datang dicarekan, terlambat dicarekan. Mesti heula nah ustaz we yakin geus ka dieu cenah. Jamaah sudah ada, mangkani ieu khutbah teu bisa, da bisa ngamak pungkul ketua jamaah teh. Ya eta mah tungtung nama khutbah atuh. Yang dia tahu bahwa khutbah itu harus diawali dengan alhamdulillah. Sambil berdiri di mimbar gitu. Alhamdulillah Ustaz tersumbing. Mangga, teraskan. Ini betul kejadian itu. Saya masih bujangan hari taknya. Wah, si bapak eta khutbah catanya. Itu. Saya juga pada saat itu sudah bisa khutbah. Alhamdulillah berak beliau. Ustaz tersumbing. Mangga kapayun. Nah, penting pakai alhamdulillah. Yang tengah teh syahadat gitu. Bahkan ada tambahan setelah wakullu bid'atin dolalah, wakulla dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu di neraka. Ini bid'ah versi Nabi. Beda lagi dengan bid'ah versi orang. Bid'ah itu apa sih? Tambahan. Kalau urusan keduniaan ditambahan boleh. Mikrofonnya ada 2, kan tambahan. Kemudian dalam keduniaan gitu boleh. Tapi urusan ibadah mah tidak boleh. Nabi itu berbicara seperti ini, itu urusannya keagamaan. Di sini kan disebutkan setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu masuk neraka. Apakah ada bid'ah hasanah? Dalam agama tidak ada. Sebab ini Rasul menyatakan setiap. Wah, cenah Rasul ini tidak memandang teknologi. Urusan teknologi urusan kalian. Kan begitu kata Rasul. Tapi urusan agama adalah urusan saya. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bukan hanya sekadar jadi ilmu tapi jadi amal. Barakallahu.